ide Trump untuk menguasai Greenland yang baru-baru ini tercetus, ini tentu bukan kita maknai sekedar sebagai bercandaan politiknya Trump, atau Trump juga sedang tidak hanya bermain retorika. Kita perlu melihat apa yang diucapkan dan juga menjadi rencana Trump atau Amerika untuk menganeksasi atau mengambil alih Greenland. Ini adalah sebuah bentuk nyata dari visi Amerika Serikat yang memang sedang menunjukkan wajah aslinya, yaitu sedang membangun imperium atau empire. Itu yang kita lihat pada case Greenland terakhir ini. Ya. Tetapi peristiwa mau mencaplok Greenland ini oleh Amerika, oleh Trump, ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kita perlu melihat apa yang baru saja dilakukan Trump terhadap Venezuela, terhadap presidennya, Maduro. Yang dilakukan adalah tanpa mempertimbangkan apapun menjadi aturan internasional selama ini menjadi norma global, langsung kemudian dilakukan penangkapan sepihak oleh Amerika, oleh rezim Trump, dan kemudian terjadilah apa yang kita saksikan seperti sekarang ini. Itu pun Greenland, Venezuela bukan juga peristiwa yang berdiri sendiri. Kita perlu melihat Trump atau Amerika ketika mengatasi atau merasa punya solusi atas masalah Gaza dengan cara membuat pemerintahan transisi. Dalam konteks melihat Amerika atau Trump yang punya kehendak untuk membangun imperium global ini atau global empire ini, maka kita bisa memahami bahwa bagi Trump, Greenland itu bukan soal manusia, bukan soal orang. Greenland itu adalah soal sumber daya alam mineralnya yang strategis terutama. Dia melihat Venezuela itu bukan sejarah dan kedaulatan rakyatnya, tetapi adalah minyak. Begitupun juga yang lebih jahat terhadap Gaza atau Palestina. Yang dia lihat atau Amerika lihat adalah ini bukan ruang hidup 2 juta manusia yang ada di Gaza, tapi ini adalah ruang atau wilayah geografis semata yang kemudian bisa di-reset dan kemudian bisa memastikan adanya akumulasi modal atau profit bagi siapapun yang terlibat dalam pemerintahan transisi itu. Maka dari itu kita menjadi memahami sekarang ini bahwa yang dilakukan oleh Trump atau Amerika Serikat di konteks Gaza, Venezuela, dan yang terakhir adalah Greenland, ini menjadi sebuah kenyataan bahwa yang berlaku sekarang ini bukan lagi hubungan internasional modern di mana masing-masing negara punya kepentingan nasional, enggak, tetapi itu semua adalah mitos di mana imperium global ini, aktor utamanya adalah Amerika Serikat yang sekarang dipimpin oleh Trump, ini sedang mengatur ulang dunia seperti bayangan dia untuk memiliki sebuah imperium baru, ya. Dan itu yang kemudian terjadi sekarang dan seterusnya. Jadi Trump maupun presiden-presiden Amerika sebelumnya, ini sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya berbeda wajah, hanya berbeda bahasa keluar saja. Kalau presiden sebelumnya mungkin atas nama demokrasi, atas nama hak asasi kemanusiaan, atas nama intervensi kemanusiaan, begitu. Tetapi yang terjadi adalah sama. Amerika atau dalam hal ini Trump, itu sedang membangun imperium global. Pemahaman imperium global ini adalah semua yang di luar dirinya itu adalah outsider, orang lain. Bukan entitas, makhluk, atau manusia yang harus dihargai. Itulah kenapa kalau melihat Venezuela itu minyak, melihat Gaza itu hanya wilayah geografis yang disetting ulang, melihat Greenland itu ya mineral. Begitu juga artinya apa? Kalau kita tidak sadar dengan pemahaman ini, maka kita mungkin akan terkaget-kaget setelah Greenland. Bisa jadi mungkin laut, udara, bahkan data, itu mungkin juga hanya akan dimaknai oleh imperium global ini sebagai sumber material saja. Pemahaman imperium ini sedang mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya subjek politik. Tidak ada yang namanya manusia kok punya kedaulatan, dia kemudian dihargai karenanya, begitu enggak. Tetapi tidak ada yang namanya subjek politik. Semuanya objek yang kemudian bisa dibeli, ditransaksikan. Kalau susah, ya diinvasi. Begitu. Dan kalaupun itu kaitannya dengan wilayah, maka yang terjadi adalah ya membangun politik dengan ruang yang harus kosong. Kalau ada sekelompok manusianya atau negara atau entitas yang mengganggu, maka dihilangkan, baru kemudian diganti dengan kehendak imperium global ini. Maka dari itu sebenarnya pertarungan sekarang ini yang kita jadikan pertanyaannya sekarang bukan soal apakah Greenland akan benar-benar dicaplok oleh Trump, gitu enggak. Tapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah dunia seperti apa yang sedang dibentuk oleh Amerika atau Trump ini. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan,
Amerika kan sama NATO kan satu rezim pertahanan bersama gitu. Betul, Amerika bagian dari NATO, NATO pun juga terdiri dari beberapa negara Eropa yang juga mendirikan Greenland bagian dari Denmark. Seperti itu wacana yang muncul. Tetapi dalam pemahaman imperium global, NATO ini bukan lagi seperti yang dipahami oleh hubungan internasional modern sebagai pertahanan bersama kolektifnya Eropa dan Amerika. Enggak, NATO ini adalah instrumen dari imperium itu sendiri. Selama NATO bagi Amerika itu selaras dengan kepentingan membangun imperium ini, maka bahasanya adalah konsensus, kesepakatan bersama. Tetapi jika dipandang kok mulai pudar kekuatannya, karena muncul Rusia, muncul Cina, muncul krisis terhadap ekonomi global, begitu, maka Amerika yang memahami dirinya sebagai pusat gravitasi dunia, maka akan menjadikan NATO ini bukan lagi hal yang relevan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Trump sekarang ini adalah sedang mengingatkan NATO ini mestinya harus lebih waspada. Kalau tidak mengikuti kehendak Amerika, maka tidak lagi menjadi teman, atau bahkan dianggap sudah punah, ya, dan tidak lagi relevan, maka yang terjadi adalah bukan lagi yang namanya kesepakatan antar negara yang punya kepentingan untuk menjaga politik atau ekonominya. Nah, inilah yang mesti kita pahami sekarang, bahwa sekali lagi kita perlu memandang bahwa hubungan global atau politik global sekarang ini itu unitnya sudah bukan lagi negara yang punya kedaulatan, yang punya kepentingan nasional, tetapi imperium mana yang sekarang sedang dibentuk oleh siapa dan dengan cara apa. Yang membuat kita sekarang punya kewajiban atau merasa punya panggilan untuk menyelesaikan atau ada masalah di depan mata kita ini adalah jika permainan ini yang sedang digelar adalah soal siapa yang sedang membangun imperium global ini, yang menegasi yang namanya subjek politik, menegasi yang namanya manusia yang harus punya martabat dan eksistensi yang dipertahankan, maka kita perlu mulai sadar dari sekarang bahwa pertarungan yang demikian ini itu yang mestinya pun harus kita hadapi dan tentunya harus kita menangkan. Kita tidak bisa lagi percaya bahwa dunia ini diatur dengan norma internasional, saling menghargai, konsensus ini adalah saling kesepakatan. Enggak, itu mitos. Itu yang diperlihatkan oleh Amerika sekarang ini, dan jika kita tidak sadar, kita bisa menjadi bangsa yang naif, yang bisa jadi pula hanya akan menyaksikan kerusakan demi kerusakan, dan bisa jadi kemudian malah menjadi korban selanjutnya.